Pemirsa, indeks harga saham gabungan berbalik menguat signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan sesi kedua Jumat 30 Agustus 2024. Posisi ini membuat indeks harga saham gabungan kembali menyentuh level penutupan tertinggi dengan ditopang saham grup Prajogo Pangestu. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali mencetak rekor baru all-time high. Penutupan perdagangan di level 7.670,73 atau menguat 0,57% di 30 Agustus 2024. 7 indeks sektoral menguat menopang IHSG, diantaranya sektor manufaktur melonjak 1,22%, sektor transportasi dan logistik melaju 0,96%, sektor teknologi menguat 0,66%, sektor barang konsumsi non-primer menanjak 0,48%, sedangkan pas sektor melemah diantaranya sektor energi, terbangkas 0,54%, sektor perindustrian turun 0,44%, sektor properti dan real estate melemah 0,38%, dan sektor keuangan terkoreksi 0,12%. Dari sisi saham berkapitalisasi jumbo dari grup Prajogo Pangestu menjadi penopang terbesar IHSG. Saham PT Chandra Asri Pasifik Tbk menguat 6,12% ke level Rp9.975 per saham. Peningkatan ini diikuti oleh saham PT Barito Renewable Energy Tbk yang menguat 3,12% ke Rp10.750 per lembar. Penguatan signifikan juga terjadi pada saham PT Wijaya Karya Persero Tbk yang menguat 16,07% ke level Rp390 per saham, menyentuh level tertinggi dalam setahun terakhir. Penguatan saham Wika terjadi di tengah Persero resmi mulai diperdagangkan mulai Senin awal pekan 2 September 2024 sebagai anggota indeks MSCI Global Small Cap. Di sisi lain, penguatan terjadi di tengah Wika merilis kinerja semester 1 2024 yang berhasil mencatat laba bersih dari posisi rugi bersih di waktu yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, penguatan IHSG juga ditopang respon positif investor terhadap rilis data pertumbuhan produk domestik bruto kuartal 2 2024 tumbuh di 3% dan naik dari kuartal sebelumnya di 1,4%. Penguatan PDB ini jauh dari ekspektasi pasar dan jauh dari prediksi konsensus trading economics di 2,8%. Hal ini menunjukkan ekonomi Amerika masih tangguh di tengah suku bunga tinggi, dengan pemangkasan suku bunga The Fed yang berpeluang terjadi di September akan mengakselerasi ekonomi Amerika Serikat sehingga makin jauh dari resesi. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat beberapa agenda ekonomi untuk awal September ini. Di antaranya pemirsa, dari Amerika Serikat ada libur buruh, kemudian juga dari Vietnam ada libur nasional Vietnam. Sementara agenda dari dalam negeri ada inflasi inti Indonesia year on year dan di bulan Agustus. Kemudian juga ada indeks manajer pembelian atau PMI Nikkei Indonesia di bulan Agustus. Dari Singapura pemirsa ada indeks manajer pembelian atau PMI Singapura di bulan Agustus dan indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Caixin China di bulan Agustus, serta belanja modal Jepang year on year dan juga indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Nikkei Korea Selatan. Sementara untuk agenda emiten pemirsa ada BPII DPS dividen tunai interim, KUM dividen tunai dari GEMS, dan IKBI KUM dividen tunai. Dan pemirsa, kita update dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Di antaranya ada Nikkei Jepang terpantau naik 0,7%, Straits Times naik 0,4%, Kospi naik 0,17%, Hang Seng turun 0,7%. Cenderung mix untuk Bursa Asia pemirsa, meskipun kita lihat penutupan dari Wall Street, indeks Dow Jones itu sudah rekor penutupan dan berlangsung 2 hari berturut-turut, dan indeks harga saham gabungan juga menyentuh level tertinggi barunya pemirsa di hari Jumat kemarin. Bagaimana peluang lanjutan dari indeks harga saham gabungan? Apakah akan melanjutkan penguatan atau bagaimana trennya pemirsa? Kita akan bahas nanti usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.